Naam, subhanallah ya. Ahibati fillah. Ada sebuah kitab. Kitab itu udah diterjemahkan bahasa Indonesia ya. Kalau judul bahasa Arabnya kalau nggak salah At-Tawdih li Syajaratil Iman ya. At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman. Penjelasan dan keterangan tentang pohon keimanan. Jadi iman itu seperti pohon yang memiliki cabang-cabang yang banyak. Karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Udah terjemahkan, Ana lupa terjemahan bahasa Indonesianya apa. Coba Ana liatin ada nggak terjemahannya. Iya. Kalau nggak salah sumber-sumber diambilnya iman ya. Nanti dicari itu kitab tersebut. Udah terjemahkan bahasa Indonesia. Di sana dibahas dengan jelas dan gamblang tentang sumber-sumber yang membuat iman itu bertambah. Terkadang masalahnya kita itu melakukan ritual tanpa menghayatinya. Maka dijelaskan dalam kitab tersebut bahwasanya kita tuh perlu kenal sama Allah. Kalau ingin bertambah keimanannya, engkau pelajari Asma'ullahul Husna. Kenali Allah Azza wa Jalla. Karena tak kenal maka tak sayang. Berapa banyak orang yang beribadah itu terpaksa. Dia nggak menikmatin ibadah tersebut. Sholat pun terpaksa, ya, baca Quran pun terpaksa, puasa pun terpaksa. Tapi ada kondisi manusia yang melaksanakan ibadah itu dengan enjoy. Bahkan Nabi SAW mengatakan kepada Bilal, "Qum ya Bilal fa'arihna bis shalah." Wahai Bilal, bangun Bilal. Kumandangkan adzan, bikin kita istirahat dengan salat. Jadi ada amalan, ada ilmu. Jadi bermula dari ilmu. Kita perlu mengenal Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau kita perhatikan, pertanyaan pertama di kuburan itu, man Rabbuk? Siapa Rabbuk? Kita udah kenal nggak sama Allah Azza wa Jalla? Dan Nabi SAW mengatakan, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, mi'ah illa wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang dapat menghitungnya, menghafalnya, memahaminya, beribadah dengan itu, masuk surga. Ini menunjukkan bahwasanya mengenal nama-nama Allah itu akan menguatkan keimanan kita. Kemudian ahibati fillah, kita perlu punya amalan yang gak ada orang tahu. Disinilah terkadang kita sudah mengamalkan semuanya, tapi ada yang melihat. Apa amalan yang kita amalkan yang gak ada orang yang tahu? Usahakan punya. Yang ketiga, boleh jadi kita punya dosa tersembunyi. Kalau tadi bicara amalan tersembunyi, boleh jadi kita punya dosa tersembunyi. Mungkin kita gak merasa. Dosa itu dosa hati. Gak ada orang yang tahu. Seperti berburuk sangka sama Allah. Suudzon sama Allah. Tidak menerima takdir Allah. Maka ini penyakit yang kadang-kala membuat kita gak akan merasakan nikmatnya keimanan. Karena kita gak cinta sama Allah. Kita gak berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Padahal kita tahu semua pemberian Allah Azza wa Jalla. Bahkan Allah itu lebih sayang sama kita daripada kedua orang tua kita, daripada seluruh umat manusia. Nabi SAW mengatakan, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Mungkin dengan hadisnya akan ana tutup kajian ini. Kata Nabi SAW, ada 3 perkara. Yang dengan 3 perkara ini, orang akan merasakan lezatnya keimanan. Lezatnya, manisnya keimanan. Sebagian kita sampai umur 90 tahun, merasa hampa, keislamannya itu hampa. Semua ritual yang dia lakukan hanya rutinitas belaka. Apa 3 perkara ini? Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Dia harus menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Berarti kita harus kenal sama Allah dan Rasulnya.
Engkau harus punya bacaan tentang Asma'ullah al-Husna, kenal Allah Azza wa Jal, baik dengan nanti membaca Al-Quranul Karim, dengan mentadabburi ciptaan Allah. Yang kedua, kenal sama Rasul SAW. Baca sejarah hidupnya. Yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, engkau mencintai orang lain karena Allah. Jadi hubungan kita dengan manusia itu bukan karena kepentingan, tapi karena Allah. Coba kita lihat, kebanyakan hubungan kita kepentingan. Kadang-kala kita hanya mengeksploitasi orang lain. Apakah engkau berkawan sama dia karena Allah? Engkau memilih aku duduk sama fulan karena Allah? Atau karena urusan dunia? Yang ketiga, an yakrah, dia benci. Ini amalan hati semua. Wa an yakrah an ya'uda ilal kufri. Dia harus benci dengan kekufuran. Sebagaimana bencinya dia untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Yang insya Allah dengan cara seperti itu, kalau kita kenal sama Allah, kemudian kita menjalin hubungan kita dengan manusia karena Allah, lalu kita beriman dengan hari akhir, kita takut dengan api neraka, kita ingin mati husnul khatimah, semoga engkau mendapatkan manisnya keimanan itu. Barakallahu fiik, ahibati fillah. Waktu kita nggak banyak, waktu kita pendek. Kalaupun panjang, kata Nabi SAW, umur umatku itu antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Dan sedikit yang lewat 70 tahun. Semoga kita semua dimatikan husnul khatimah. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin.